Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal satu konsep yang penting banget, pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Betul. Sumber kita kali ini dari materi bahan bacaan pola pikir bertumbuh, ini dari Kemendikbudristek. Nah, misi kita simpel aja. Paham apa itu growth mindset, kenapa ini relevan buat Anda, dan gimana ini bisa mengubah cara kita lihat tantangan. Ada kutipan bagus nih dari Prof. Abdul Muti katanya, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Wah, menarik ya. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Pola pikir itu sebenarnya apa sih? Kayaknya ini tuh fondasi ya. Di bawahnya skill set, di bawahnya tool set. Iya, betul. Fondasi cara kita mikir, cara kita lihat masalah. Jadi bukan cuma soal jago atau punya alatnya. Tapi gimana cara kita memandang situasi itu ya? Kayak contoh pendaki gunung itu kan? Ada yang ahli tapi takut coba jalur baru. Satunya lagi mungkin pemula, tapi berani, nekat aja coba. Nah, yang kedua ini yang akhirnya bisa belajar lebih banyak kan? Jadi pola pikir ini yang kayaknya nentuin tindakan kita, terus hasilnya juga. Betul sekali. Dan ini penting dicatat ya. Bukan sekedar soal, ayo berpikir positif gitu. Bukan cuma itu. Oh, bukan ya? Bukan. Pola pikir ini lebih ke sekumpulan keyakinan inti kita yang secara aktif loh membentuk cara kita memproses apa yang terjadi. Nah, krusialnya di sini. Kita lihat hambatan itu sebagai tembok, stop, atau malah jadi kesempatan belajar. Di situ bedanya. Oke. Nah, katanya kan ada dua jenis utama ya, pola pikir tetap, fixed mindset, yang ini percaya kalau ya udah, bakat, kecerdasan itu udah bawaan lahir, nggak bisa banyak diubah. Iya, kayak udah ditakdirkan gitu ya. Nah, lawannya itu pola pikir bertumbuh, growth mindset, yang ini percaya kalau kemampuan itu bisa dikembangin. Lewat apa? Ya lewat belajar, lewat usaha keras. Betul. Bedanya tuh kayak ada suara hati yang ngomongnya beda gitu ya. Kalau yang fix, pas gagal mungkin dia mikir, tuh kan, emang aku nggak bakat. Nah, itu dia. Langsung menyalahkan diri atau keadaan. Sementara kalau yang growth, pas gagal dia mikir, oke, ini belum berhasil nih. Harus belajar apa lagi ya? Coba cara lain deh. Yang satu jadi takut coba hal baru, takut gagal lagi. Yang satunya malah, wah ini tantangan nih, kesempatan belajar. Dan dampaknya ini nyata loh, bukan cuma di level individu. Kita lihat data PISA 2018 misalnya, itu menunjukkan di Indonesia persentase siswa yang punya growth mindset itu ya baru sekitar 29%. Wah, tergolong rendah ya. Bisa dibilang begitu. Dan yang lebih penting lagi, ada korelasi positif yang jelas antara growth mindset ini sama hasil belajar, sama capaian akademik. Jadi ini bukan cuma soal motivasi, tapi beneran ada kaitannya sama potensi kita untuk belajar dan berkembang. Penting banget berarti ya, buat ditumbuhkan sejak dini. Nah, terus gimana caranya kita bisa, katakanlah, geser gitu ya, dari yang mungkin cenderung fix jadi lebih ke growth? Ada tips praktisnya nggak? Ada prosesnya. Ini nggak instan ya, tapi bisa dilatih. Pertama, coba disadari suara pola pikir tetap. Itu pas muncul. Biasanya nadanya tuh menghakimi atau bikin cemas gitu. Oke, kenali dulu ya. Ya, kenali dulu. Kedua, sadari kalau kita punya pilihan loh, mau dengerin suara itu atau mau merespons beda. Ketiga, secara sadar, coba jawab suara tadi pakai pola pikir bertumbuh. Fokusnya ke proses belajar, ke usaha. Jadi kayak dilawan gitu ya suara negatifnya? Semacam itu. Keempat, dan ini paling penting, ambil tindakan nyata, lakukan sesuatu yang sesuai sama respons pola pikir bertumbuh tadi. Dicoba aja. Jadi ingat konsep the power of yet. Kekuatan kata belum. Itu kayaknya simpel tapi ngena banget ya. Tepat sekali. Mengubah kalimat, saya nggak bisa ini, jadi saya belum bisa ini. Rasanya langsung beda gitu ya. Kayak membuka pintu, nggak langsung nutup kemungkinan. Betul. Dan ini bukan cuma, kata-kata manis aja. Ada dukungan dari neuroscience loh. Jadi ilmu tentang otak kita. Oh iya? Gimana tuh? Jadi pas kita ngerasa sulit, tapi kita terus coba, nggak nyerah, itu aktivitas di bagian tertentu di otak kita justru terpicu, aktif. Nah, ini bikin proses belajarnya jadi lebih nempel, lebih efektif. Wah, keren juga ya. Iya,
Ini sejalan juga sama konsepnya Prof. Manu Kapur, namanya productive failure. Jadi, kesempatan buat kita berjuang mecahin masalah, meskipun awalnya gagal, itu justru bikin pemahaman kita lebih dalam buat jangka panjang. Jadi, gagal itu bukan berarti stop, tapi sinyal otak lagi kerja keras buat belajar. Oke. Jadi kegagalan itu bagian dari proses belajar otak ya? Menarik. Nah, kalau kita tarik ini ke konteks misalnya kepemimpinan deh. Growth mindset ini perannya gimana? Penting banget kayaknya ya? Oh, krusial banget. Pemimpin yang punya pola pikir bertumbuh itu biasanya lebih adaptif. Nggak kaget kalau ada perubahan, terus lebih berani inovasi, cari ide baru, nggak takut coba-coba. Lebih tahan banting juga ya berarti kalau ada masalah? Nah itu dia, lebih resilient, lebih tangguh. Dan yang penting lagi, mereka terus belajar, continuous learning. Ada satu hal menarik lagi, mereka ini cenderung lebih terbuka soal tantangan, bahkan soal kegagalan mereka sendiri ke timnya. Oh, berani mengakui ya? Iya, dan ini efeknya bagus banget. Bikin tim jadi merasa aman secara psikologis. Mereka jadi nggak takut juga buat coba hal baru, buat ngaku kalau salah atau belum bisa. Jadi tercipta budaya belajar bareng. Oke, dan ini pasti nyambung juga ke kreativitas dan inovasi ya, apalagi di zaman sekarang yang sering disebut VUCA itu kan, yang serba nggak pasti. Betul sekali. Pola pikir ini kayak jadi bahan bakarnya siklus penting. Iterasi, kita lakuin hal yang sama berulang biar mahir. Terus kreativitas, kita mulai mikir cara baru yang lebih oke. Dan akhirnya, inovasi, kita terapkan cara baru yang lebih baik itu. Jadi kreativitas di sini bukan cuma ide doang ya? Bukan cuma punya ide liar, tapi kemampuan buat menciptakan sesuatu yang bernilai dari pengetahuan kita. Ini kombinasi dari penguasaan, mastery, pemahaman diri, dan tujuan, identity, sama kemampuan berkreasi, creativity. Wah, ini modal penting banget buat hadapi dunia yang terus berubah kayak sekarang. Biar VUCA-proof istilahnya. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, pola pikir bertumbuh ini intinya keyakinan kalau kita itu bisa kok berkembang. Lewat apa? Ya lewat dedikasi, lewat kerja keras. Ini ngubah cara kita mandang tantangan, gagal, bahkan proses belajar itu sendiri. Relevan banget ya buat pengembangan diri kita, buat kepemimpinan, sampai buat dorong inovasi. Iya, dan mungkin perlu diingat ya, pindah ke pola pikir bertumbuh ini tuh sebuah perjalanan, proses, bukan kayak pencet tombol, langsung berubah gitu. Butuh waktu ya? Betul. Intinya ada di pilihan kita setiap kali ketemu kesulitan atau kegagalan. Mau respons gimana? Nah, sifat-sifat kayak gigih, tekun, persistence, tangguh, resilience, itu semua buah nyata dari pola pikir ini dalam tindakan kita sehari-hari. Menarik sekali. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda semua buat merenung sejenak. Coba deh ingat-ingat lagi, pas terakhir kali Anda hadapi tantangan berat atau mungkin kegagalan, suara pola pikir mana sih yang lebih kencang di kepala Anda? Yang fix atau yang growth? Dan, gimana caranya Anda bisa menerapkan kekuatan kata belum tadi di tantangan berikutnya yang mungkin akan Anda hadapi? Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.